Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan melanjutkan salah satu manhwa favorit Mimin, yaitu Festival Para Pendekar. Buat yang kalian agak lupa pada akhir video sebelumnya, Mimin akan ngingetin di mana babak kedua Festival Para Pendekar telah dimulai dengan ke-19 kandidat yang telah memiliki lawan terkecuali Daeho. Saat babak kedua resmi dibuka, maka hal mengejutkan terjadi di mana seseorang telah dikalahkan dalam waktu singkat. Sosok yang melakukannya adalah salah satu dari putra ketua Jin dan dia menganggap semua orang beruntung karena babak kedua ini hanya mengharuskan mereka 1 lawan 1. Suasana di dalam hotel ini menjadi senyap untuk beberapa saat dan seorang wanita yang merupakan tamu di hotel ini melihat kejadian tersebut. Dia pun segera berteriak karena tak menyangka akan melihat mayat seseorang yang tergeletak di lantai. Para anggota organisasi Taejin pun segera meminta maaf atas ketidaknyamanan ini sambil meminta gadis itu pergi sementara mereka akan mengurus kecelakaan ini. Walau pertempuran dilakukan dalam hotel organisasi Taejin, tapi mereka hanya ingin mengumumkan dimulainya babak kedua dan tak pernah menduga adanya pertarungan, ditambah di dalam hotel tidak hanya ada para kandidat melainkan orang-orang biasa. Lalu putra ketua Jin yang lebih tua mendekati adiknya sambil menanyakan arti dari tindakan ini yang sangat tidak punya sopan santun. Sebagai seorang kakak serta orang yang menghargai ayahnya, dia menganggap adiknya telah mengotori warisannya dengan menghabisi musuh di tempat ini. Hanya saja sang adik menganggap dirinya tidak melakukan kesalahan maupun melanggar aturan di mana ayah mereka mementingkan kekuatan di atas segalanya dan satu-satunya yang diajarkan adalah menjadi lebih kuat apapun yang terjadi sehingga mengeliminasi lawan adalah penghormatan yang pantas. Para kandidat lainnya tak menyangka apakah pertarungan akan dimulai di tempat ini. Bagi mereka hotel bukanlah tempat yang cocok untuk bertarung dan melakukannya di sini pasti sangatlah membosankan. Mereka juga semua telah mengetahui siapa lawannya dan jika salah satu dari mereka bergerak maka tempat ini akan menjadi medan perang. Meski begitu di antara para kandidat terdapat seorang maniak dan dia merasa harus mengurangi ketegangan di tempat ini dengan pisaunya. Walau para kandidat terdiam tapi masing-masing dari mereka saling bersiaga jika pertarungan pecah. Hanya butuh sebuah percikan kecil untuk membuat hotel ini menjadi medan perang dan mereka harus bersiap akan kemungkinan terburuk. Di saat yang sama Daeho yang belum memiliki lawan malah melompat mendekat di tempat pusat ketegangan. Dia tertawa sambil menanyakan apakah orang-orang yang disebut Raja Dunia Bawah merasa gugup. Daeho yang sudah kehilangan kesabaran serta keinginan bertarungnya yang sudah tak terkendali menanyakan apakah bocah di hadapannya sangat percaya diri dengan kemampuannya dan kenapa dia tidak melawannya saja. Di sisi lain Taesop menganggap bosnya sangat ceroboh dengan bertindak seperti itu karena dapat memicu semua amarah orang tertuju padanya. Para peserta yang lainnya pun kini menggenggam senjata mereka karena pertarungan sudah tak terhindarkan lagi. Akan tetapi dia dihentikan oleh pria ini sekaligus memberinya ucapan selamat atas kemenangan yang sudah mengantarkannya ke babak ketiga. Maka dari itu dia harus menyimpan cincin ular milik lawan yang sudah dihabisinya dengan batas babak kedua ini selesai. Setelah itu sang raksasa berbalik pergi seakan mengabaikan apa yang Daeho katakan. Dengan wajah yang penuh kecewa Daeho kembali mengatakan jika mereka seharusnya bertarung bukan malah mengabaikannya. Walau para kandidat adalah Raja Dunia Bawah di wilayahnya masing-masing tapi mereka enggan bertarung secara sembrono.
Baginya bertarung di tempat yang penuh mata akan merugikannya karena harus membocorkan kemampuannya dan meninggalkan hotel lalu membuat strategi adalah langkah terbaik. Daeho yang ditinggalkan begitu saja tanpa lawan terus berteriak bahkan menyebut mereka semua pengecut dan saking inginnya bertarung dia bahkan tidak keberatan jika mereka semua menyerangnya sekaligus. Walau berusaha memprovokasi mereka, tapi tidak ada yang ingin meladeninya dan sekarang dia tinggal seorang diri. Di saat yang sama Laesung yang merupakan penanggung jawab babak kedua tertawa karena hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Daeho pun segera duduk dan menyebut jika semua ini salah organisasi Taejin karena telah mengeluarkannya dari babak kedua tanpa lawan. Laesung pun menjawab jika semua itu dikarenakan Daeho telah merusak permainan yang seharusnya dengan menghajar King Kino. Bagi Daeho bocah itulah yang memulai keributan dan dia juga telah mengalahkannya hingga pantas untuk babak selanjutnya tapi mereka tidak memberinya cincin ular. Laesung menegaskan jika hal itu mustahil karena bertarung sebelum babak kedua dimulai tidaklah terhitung sebagai pertarungan resmi. Ini sama saja dengan menyelesaikan soal sebelum ujian dan meminta surat izin lulus, tapi semua itu percuma disebabkan adanya proses dalam semua hal. Bahkan bagi organisasi Taejin mempunyai aturannya sendiri bahkan jauh lebih ketat yang dibuat oleh sang terkuat dan mereka yang tidak bisa mengikutinya tidak layak berada dimanapun. Daeho merasa dia bisa berbuat seenaknya jika dia benar-benar berhasil menjadi yang terkuat dan sekarang apa yang ingin dilakukannya di babak kedua ini. Lalu pria ini menjawab jika Daeho akan memiliki lawan yang ditentukan oleh organisasi Taejin sendiri bukannya dari kalangan para peserta. Informasi itu membuat Daeho tertawa karena dia sudah sempat berpikiran akan dieliminasi, tapi dia masih bisa bertarung. Maka dari itu Daeho menyarankan sesuatu yang menyenangkan di mana mereka berdua terlihat kuat dan cukup pantas menjadi lawannya. Ucapan itu membuat pria ini mulai murka untuk pertama kalinya karena Daeho sudah kelewatan dengan menghina salah satu dari tetua organisasi Taejin. Meski terdengar meremehkannya, tapi Laesung tetap tertawa karena Daeho terlihat seseorang yang hidup bebas tanpa kekangan dari sosok yang lebih kuat. Namun dunia ini sangat luas, tapi apakah Daeho yakin bisa mengalahkannya? Dengan penuh percaya diri Daeho menegaskan jika dia tentu saja bisa mengalahkannya dan tak ada orang di dunia ini yang tidak bisa dikalahkannya. Lalu dalam waktu singkat kejadian tak terduga terjadi di mana Laesung menyerang dengan sangat cepat dengan sebuah tusukan pada jantung Daeho. Daeho awalnya tidak sadar bahkan pisau itu sudah ada di tubuhnya, tapi dia masih tersenyum saking cepatnya serangan tersebut. Laesung pun tertawa karena seorang bocah ingin mengalahkannya, yaitu sosok yang sudah mengarungi kerasnya dunia bawah dengan perang hebat. Ini adalah pelajaran berharga di mana nyawa seseorang bisa saja melayang dan tak perlu kekuatan seperti melempar helikopter untuk mendominasi tetapi hanya butuh satu tusukan dari logam kecil. Dia juga mengingatkan agar Daeho tidak merasa hebat dari Pak Tua, sepertinya karena sudah banyak pemula yang berkeliaran tanpa tahu siapa lawannya dan mati dengan percuma. Siapa sangka pisau yang digunakan oleh Laesung hanyalah senjata mainan. Ini adalah nasihat berharga darinya agar Daeho menunggu dengan tenang sebelum organisasi Taejin memberinya lawan. Sementara itu Daeho masih terus tercengang disebabkan dia tidak dapat melihat serangan yang diterimanya. Jika pisau itu bukanlah senjata mainan maka jantungnya saat ini pastinya sudah berlubang dan mati. Hal ini membuatnya sadar jika kemampuannya masih belum cukup dan dia harus menjadi lebih kuat.
Maka dari itu dia mengucapkan terima kasih atas nasihat berharga ini dan suatu saat pasti akan mengembalikannya. Kembali ke masa lalu, tepatnya di Hong Kong, di mana malam itu sangat hening. Namun hal itu tidak berlangsung lama dengan adanya sebuah ledakan yang cukup dahsyat. Pelaku dari ledakan itu adalah pria yang tampak culun ini dan hanya mengamati dari luar. Di tengah ledakan itu sebuah bayangan bergegas meninggalkan pusat ledakan. Lalu sosok itu tiba di dekat pelaku dari ledakan tersebut. Sosok ini tak menyangka jika bocah lugu di hadapannya sangat tidak normal dengan meledakkan sebuah tempat tanpa pandang bulu. Yang benar saja sosok ini adalah ketua jin dan dia mempertanyakan apakah penguasa dunia bawah di negara ini sangat terganggu atas kehadirannya. Siapa sangka pelaku dari ledakan itu adalah Song Jaegol yang merupakan killer terbaik Cina dan saat bergabung ke dalam organisasi Taejin maka namanya berubah menjadi Laesung. Ini adalah percobaan ke-50 Jaegol mencoba menghabisi ketua jin, namun semuanya gagal padahal dia sudah mengerahkan segala jebakan yang mematikan. Jaegol dijuluki killer terbaik Cina, tapi sekarang dia merasa malu akan julukannya, bahkan tidak akan menggunakan julukan itu disebabkan telah gagal menghabisi targetnya dan dia penasaran apakah ketua jin tidak puas dengan hanya menguasai negaranya dan ingin menguasai seluruh dunia. Sambil tertawa ketua jin menyebut jika Jaegol telah salah paham di mana dia tidak datang ke negara ini untuk mengincar penguasanya maupun menguasainya. Namun satu-satunya yang dirinya incar di tanah ini hanya Jaegol sendiri dengan ingin membawanya menjadi bagian darinya. Jaegol belum pernah mendengar lelucon seperti ini di mana seseorang yang mencoba menghabisi targetnya sebanyak 50 kali malah ingin merekrutnya. Bagi ketua jin dia tak peduli jika Jaegol harus mencoba 100 kali maupun ribuan kali untuk menghabisinya asalkan dia mendapatkan keinginannya. Ketua jin ingin mengatur surga dan sangat disayangkan jika dia harus menghabisi orang-orang yang pantas berada di puncak dan untuk itulah dia ingin merekrutnya. Ucapan itu terdengar sangat menyeramkan tapi Jaegol takkan bergabung dengan semudah itu karena dia adalah sosok yang hidup dengan bebas. Tanpa pikir panjang keduanya pun melesat maju menunjukkan jika perang tak terhindarkan. Ketua jin akan melahap siapapun dan membentuk kerajaan di dalam tapak tangannya sendiri. Laesung yang berada dalam mobil tak menduga akan mengingat kenangan yang sudah lama. Lalu Laesung menanyakan pendapat Hulgi tentang para kandidat. Hulgi menjawab jika mereka semua memiliki semangat yang menakjubkan, tapi tetap saja belum ada yang pantas memakai mahkota organisasi Taejin. Jaegol berpikiran jika mereka semua masih muda dan bisa berkembang. Daeho telah menarik perhatiannya bahkan merasa jika dialah yang terbaik di dunia. Dengan menghadapi kekalahan telak dan frustasi maka dia bisa melampaui semua kesengsaraan serta menjadi dewasa bahkan lebih kuat. Hulgi mengerti dan dia akan segera memilih lawan untuk Daeho demi membuatnya merasakan kesengsaraan itu. Jaegol merasa dirinya sudah tua, begitupun dengan tiga tetua lainnya, tapi melihat generasi baru yang akan memimpin era selanjutnya, serta ikut andil di dalamnya adalah penutup terbaik untuk hidupnya. Beralih ke sebuah tempat di mana salah satu dari sang raksasa berada di sana. Di tengah keheningan itu tiba-tiba saja Taesop muncul untuk mengincarnya. Mereka diikat oleh takdir yang mengerikan di mana salah satunya harus mati. Taesop yang kegirangan sudah lama ingin bertarung dengan anak-anak ketua jin yang dijuluki sang raksasa. Putra tertua ketua jin akan melihat sejauh mana kekuatan orang yang memegang busan dan apakah dia pantas menjadi lawannya.